Cerita cinta mengharukan. Perhatian. Bagi Anda yang cengeng, gampang menangis diharapkan jangan membaca cerita cinta yang mengharukan ini. Karena ini merupakan cerita sedih banget, sangat mengharukan bagi siapa saja yang membacanya. Cerita cinta anak remaja tidak selamanya indah, malah terkadang justru sangat menyakitkan bagi dirinya dan bahkan membuat kesedihan yang mendalam bagi kerabat dan keluarganya. Memang cinta penuh misteri. Namun misteri cinta tidak membuatnya orang-orang menjadi takut, malah justru ingin mencintai dan dicintai. Kenapa? Karena cinta adalah rasa dan rasa adalah segala. Inilah cerita sedih mengharukan tentang cinta seorang anak remaja yang terpaksa berbohong demi kebaikan orang yang dicintainya, meskipun nyawa adalah taruhannya. Cerita cinta mengharukan sedih banget. Andre dan Shirley adalah sepasang kekasih yang serasi walaupun keduanya berasal dari keluarga yang jauh berbeda latar belakangnya. Keluarga Shirley berasal dari keluarga kaya raya dan serba berkecukupan, sedangkan keluarga Andre hanyalah keluarga seorang petani miskin yang menggantungkan kehidupannya pada tanah sewaan. Dalam kehidupan mereka berdua, Andre sangat mencintai Shirley. Andre telah melipat 1000 buah burung kertas untuk Shirley dan Shirley kemudian menggantungkan burung-burung kertas tersebut pada kamarnya. Dalam tiap burung kertas tersebut Andre telah menuliskan harapannya kepada Shirley. Banyak sekali harapan yang telah Andre ungkapkan kepada Shirley. Semoga kita selalu saling mengasihi satu sama lain, semoga Tuhan melindungi Shirley dari bahaya, semoga kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, DSB. Semua harapan itu telah disimbolkan dalam burung kertas yang diberikan kepada Shirley. Suatu hari Andre melipat burung kertasnya yang ke-1001. Burung itu dilipat dengan kertas transparan sehingga kelihatan sangat berbeda dengan burung-burung kertas yang lain. Ketika memberikan burung kertas ini, Andre berkata kepada Shirley, "Shirley, ini burung kertasku yang ke-1001. Dalam burung kertas ini aku mengharapkan adanya kejujuran dan keterbukaan antara aku dan kamu. Aku akan segera melamarmu dan kita akan segera menikah. Semoga kita dapat mencintai sampai kita menjadi kakek nenek dan sampai Tuhan memanggil kita berdua." Saat mendengar Andre berkata demikian, menangislah Shirley. Ia berkata kepada Andre, "Andre, senang sekali aku mendengar semua itu. Tetapi aku sekarang telah memutuskan untuk tidak menikah denganmu karena aku butuh uang dan kekayaan seperti kata orang tuaku." Saat mendengar itu Andre pun bak disambar geledek. Ia kemudian mulai marah kepada Shirley. Ia mengatai Shirley matre, orang tak berperasaan, kejam, dan sebagainya. Dan akhirnya Andre meninggalkan Shirley menangis seorang diri. Andre mulai terbakar semangatnya. Ia pun bertekad dalam dirinya bahwa ia harus sukses dan hidup berhasil. Sikap Shirley dijadikannya cambuk untuk maju dan maju. Dalam sebulan usaha Andre menunjukkan hasilnya. Ia diangkat menjadi kepala cabang di mana ia bekerja dan dalam setahun ia telah diangkat menjadi manajer sebuah perusahaan yang bonafide dan tak lama kemudian ia mempunyai 50% saham dari perusahaan itu. Sekarang tak seorang pun tak kenal Andre, ia adalah bintang kesuksesan. Suatu hari Andre pun berkeliling kota dengan mobil barunya. Tiba-tiba dilihatnya sepasang suami istri tua tengah berjalan di dalam derasnya hujan. Suami istri itu kelihatan lusuh dan tidak terawat. Andre pun penasaran dan mendekati suami istri itu dengan mobilnya dan ia mendapati bahwa suami istri itu adalah orang tua Shirley. Andre mulai berpikir untuk memberi pelajaran kepada kedua orang itu, tetapi hati nuraninya melarangnya sangat kuat. Andre membatalkan niatnya dan ia membuntuti kemana perginya orang tua Shirley. Andre sangat terkejut ketika didapati orang tua Shirley memasuki sebuah makam yang dipenuhi dengan burung kertas. Ia pun semakin terkejut ketika ia mendapati foto Shirley dalam makam itu. Andre pun bergegas turun dari mobilnya dan berlari ke arah makam Shirley untuk menemui orang tua Shirley. Orang tua Shirley pun berkata kepada Andre, "Andre, sekarang kami jatuh miskin. Harta kami habis untuk biaya pengobatan Shirley yang terkena kanker rahim ganas. Shirley menitipkan sebuah surat kepada kami untuk diberikan kepadamu jika kami bertemu denganmu,
orang tua Shirley menyerahkan sepucuk surat kumal kepada Andre. Andre membaca surat itu. Andre, maafkan aku. Aku terpaksa membohongimu. Aku terkena kanker rahim ganas yang tak mungkin disembuhkan. Aku tak mungkin mengatakan hal ini saat itu, karena jika itu aku lakukan, aku akan membuatmu jatuh dalam kehidupan sentimental yang penuh keputusasaan yang akan membawa hidupmu pada kehancuran. Aku tahu semua tabiatmu, Andre, karena itu aku lakukan ini. Aku mencintaimu, Andre. Setelah membaca surat itu, menangislah Andre. Ia telah berprasangka terhadap Shirley begitu kejamnya. Ia pun mulai merasakan betapa hati Shirley teriris-iris ketika ia mencemoohnya, mengatainya matre, kejam dan tak berperasaan. Ia merasakan betapa Shirley kesepian seorang diri dalam kesakitannya hingga maut menjemputnya, betapa Shirley mengharapkan kehadirannya di saat-saat penuh penderitaan itu. Tetapi ia lebih memilih untuk menganggap Shirley sebagai orang matre tak berperasaan. Shirley telah berkorban untuknya agar ia tidak jatuh dalam keputusasaan dan kehancuran. Sungguh sangat mengharukan. Sebuah cerita sedih yang amat sangat menyentuh hati. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah di balik kisah cinta Andre dan Shirley tersebut, yang merupakan cerita cinta anak remaja yang sangat menyedihkan dan mengharukan. Dari cerita sedih dan mengharukan yang dikisahkan oleh Andre dan Shirley, dapat diambil kesimpulan bahwa cinta bukanlah sebuah pelukan atau ciuman, tetapi cinta adalah pengorbanan untuk orang yang sangat berarti bagi kita.